Mata orang lain. Aku pernah tinggal di Amerika saat melanjutkan pendidikan dan bekerja sebagai dosen peneliti. Pada dua kesempatan itu, aku tinggal bersama istriku. Satu hal yang kuperhatikan adalah cara berpakaian istriku saat keluar rumah selama tinggal di Amerika sangat berbeda dengan ketika kembali ke Korea. Di Amerika, istriku cukup memakai kaos dan rok lebar saat pergi ke supermarket atau mengantar anak-anak ke sekolah. Dia pun jarang merias wajahnya jika tidak ada acara yang sangat khusus. Namun saat kembali ke Korea, dia rajin bersolek dan berdandan sebaik mungkin, meskipun hanya pergi ke toko di depan rumah. Tampaknya, tidak hanya istriku yang berperilaku demikian. Suatu kali, aku bertemu pasangan pelajar yang dulu kukenal saat menjadi dosen peneliti dan aku terkejut melihat istrinya. Dia berpakaian sangat rapi, tidak lagi mengenakan baju training gombrang yang dulu selalu kulihat. Padahal hanya untuk jalan-jalan santai. Aku bahkan sempat mengira pelajar itu sudah memiliki istri baru. Beberapa hari lalu, aku bertanya kepada istriku yang sedang sibuk merias wajahnya karena akan pergi ke sekolah anak kedua kami. Dulu di Amerika, kamu tidak pernah dandan kalau kamu mau ke sekolah anak-anak. Kenapa di sini jadi rajin dandan? Jawaban istriku singkat saja. Di sini kan banyak yang lihat. Menarik. Apakah hanya orang Korea yang melihat, sedangkan orang Amerika tidak melihat? Namun, aku juga tidak bisa hanya menyalahkan istriku. Setelah dipikir-pikir, aku pun demikian. Aku yang biasanya tidak pernah memedulikan penampilan putraku saat di Amerika, jadi cerewet saat di Korea. Kenapa model rambutmu begitu? Memalukan. Lalu ketika menegur seseorang, aku pasti mengakhirinya dengan kata-kata yang menyiratkan kekhawatiran akan pandangan orang lain. Ini kamu sebut nilai, bikin malu saja. Jangan pakai baju seperti itu dong, tidak enak dilihat orang. Untung beli barang bagus, mata orang kan beda-beda. Bila pergi ke Gunung Omyon di dekat rumahku, kamu akan melihat hampir semua orang berpakaian sangat heboh. Baju-baju outdoor sekarang ini cukup mahal. Selain desainnya memang bagus, juga menggunakan bahan kelas atas. Semua menaiki bukit dengan kostum seolah mendaki gunung Himalaya. Mereka tidak mungkin menyiapkan baju naik gunung dengan fungsi semacam itu karena takut mengalami kecelakaan di bukit belakang desa. Apalagi pada bulan Mei. Pada akhirnya, alasannya hanya karena pandangan orang lain, karena tidak ingin merasa inferior. Jelas sekali, bangsa Korea sensitif terhadap pandangan orang lain. Sekalipun saat di luar negeri tidak terlalu peduli dengan orang lain, tetapi akan kembali sensitif bila sudah pulang ke negerinya. Mereka ibarat seorang artis yang terkena sorotan cahaya dan berpikir bahwa penonton sedang mengamati setiap gerak-geriknya. Fenomena ini dikenal dengan sebutan spotlight effect. Sebuah percobaan psikologis pernah dilakukan terkait spotlight effect ini. Subjek percobaan diminta mengenakan kaos yang cukup memalukan bila dipakai seorang mahasiswa. Dan ditanya kira-kira berapa persen dari teman-teman kampus yang berpapasan dengannya yang ingat baju apa yang dipakainya. Menurutnya, hampir setengahnya atau sekitar 48% yang ingat. Namun ternyata, ketika dikonfirmasi langsung, mahasiswa yang ingat dengan bajunya tidak lebih dari 8%. Makna percobaan ini cukup jelas. Mengutip ucapan Prof. Cho In-cheol dari jurusan Psikologi Seoul National University, kita beranggapan orang lain sedang mengamati kita, padahal sebenarnya kita sendirilah yang sedang melihat diri kita. Tidak seperti yang Anda pikirkan, orang lain justru tidak terlalu tertarik kepada Anda. Kita sendirilah yang membuat pikiran tentang pandangan orang lain dan berusaha memenuhinya. Kalau kita bisa sedikit saja terbebas dari pandangan orang lain itu, banyak hal yang akan menjadi berbeda. Angka kebahagiaan orang Korea sangat rendah bila dibandingkan dengan tingkat pendapatannya. Ada beberapa alasannya, tetapi menurutku karena besarnya kecenderungan orang Korea untuk menjadikan pandangan orang lain sebagai indeks kebahagiaan, bukan standar diri sendiri. Hal terpenting adalah falsafah diri. Seiring bertambahnya usia, pembicaraan tentang nilai diri semakin sulit. Di masa muda, ketika berkembang dan berprestasi itu penting, ada tujuan yang jelas sehingga hidup cukup dimaknai dengan mengikuti tujuan tersebut. Namun setelah tujuan itu tercapai beberapa atau menjauh atau menjadi samar, jawaban tentang kenapa kita hidup menjadi sangat sedikit.
Oleh karena itu, kita jadi selalu mencemaskan apa yang dipikirkan orang lain dan bagaimana penilaian mereka terhadap diri kita. Bila kita hidup dalam masyarakat yang tak henti membandingkan dan dibandingkan seperti Korea, yang hanya memikirkan pandangan orang lain, kita hanya akan berulang kali menampakkan diri yang tidak bermakna seperti meniti Moebius. Menjadi dewasa adalah membentuk falsafah dan subjektivitas diri yang kukuh. Baru-baru ini aku membaca hasil wawancara Dr. Jeong Hyo-shin, seorang pakar kejiwaan dan CEO Mainframe yang juga seorang perencana psikologis Lee Myung-soo. Di dalamnya, Dr. Jeong Hyo-shin menyebut six-pack yang belakangan ini dipuja orang sebagai lambang kemaskulinan seorang pria sebagai sesuatu yang biasa saja. Apa alasannya? Aku tidak bisa melihat keseksian pria yang berotot atau sempurna secara fisik, meskipun akhir-akhir ini banyak yang membicarakan soal six-pack. Aku justru kasihan kepada mereka yang memerlukan banyak waktu dalam kesehariannya untuk menjaga bentuk tubuhnya itu. Aku baru merasa senang setelah berbicara dan bertukar pikiran. Aku suka pria yang bisa mengeluarkan amarahnya, sebab manusia bereaksi sesuai nalurinya saat batasan dirinya diserang. Banyak orang yang tidak bisa marah ketika seharusnya ia marah saat ada yang mengusiknya. Oleh karena itu, orang yang bisa marah dan mengenali batasan dirinya dengan baik, bukan yang marah-marah setiap hari seperti orang kerasukan. Bagiku terlihat seksi. Six-pack adalah sebuah nilai yang mengikuti pandangan orang lain, sedangkan mengenali batasan diri muncul dari falsafah dan subjektivitas pribadi. Oleh karena itu, alih-alih membentuk tubuh yang six-pack, bukankah memahami dengan jelas batasan dirinya adalah hal yang lebih penting dan mendesak bagi orang dewasa? Orang yang membangun dunia dengan falsafah dan subjektivitas dirinya terlihat lebih seksi dan gagah daripada siapapun. Napoleon yang pernah menaklukkan dunia pernah berkata, "Waktuku merasa benar-benar bahagia tak sampai seminggu." Sementara itu, Helen Keller yang hidup dengan keterbatasan panca inderanya berkata, "Tidak ada satu hari pun aku tidak berbahagia." Kita tidak bisa seenaknya menghakimi kebahagiaan dan nilai orang lain. Subjektivitas diri yang tidak dibayang-bayangi pandangan dan simpati orang lain akan melahirkan rasa syukur dan kepuasan yang akan terhubung dengan kebahagiaan. Pernahkah kamu terus menoleh karena mengikuti pandangan pihak ketiga, padahal kamu sendiri sudah merasa puas dan senang? Mungkinkah ketidakpuasan yang kamu rasakan sekarang timbul karena terlalu mengacuhkan orang lain? Tentu saja, sikap terpenting dalam pengembangan diri adalah tidak cepat berpuas diri dan selalu berupaya. Ada pula teori yang mengatakan bahwa konsep aku pada mulanya seperti cermin yang terbentuk dari pandangan dan pengakuan orang lain. Namun, untuk lebih berbahagia dengan cara hidup yang kita yakini, kita harus terbebas dari pandangan orang lain, terutama di negara ini. Pada saat itulah kita baru bisa menggunakan uang, waktu, dan tenaga yang sebelumnya kita curahkan di tempat yang salah, menjadi sepenuhnya untuk kebahagiaan sejati kita. Izinkan aku bertanya, apakah hari ini kamu adalah tuan bagi kebahagiaanmu sendiri, ataukah budak dari pandangan orang lain? Apa falsafah hidupmu? Sudahkah kamu memiliki cukup keberanian untuk menjalankannya?